Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muhammadiyah, kembali lagi dalam program Aisyah Perempuan Berkemajuan edisi 12. Sobat Muhammadiyah, hari ini kita sudah kehadiran Ibu dari pimpinan pusat Aisyah, tentunya dari Majelis Kesehatan yang terus melaksanakan program P2GP. Nah, gimana sih kelanjutan terkait dengan program P2GP? Hari ini kita sudah kehadiran ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Karin. Ibu Yuli dan Ibu Pitut, gimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, hari ini cerah. Terima kasih Ibu sudah berhadir di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan nih Bu. Gimana nih Bu kesannya setelah datang di Kota Medan? Sudah menyicipi makanan apa ini Bu? Ya, Medan itu sebenarnya seperti rumah kedua gitu ya, karena saya sudah beberapa kali ke Medan dan sudah familiar dengan makanan-makanan di Medan yang luar biasa enak. Semalam kita Betul, iya. Semalam kita mencicipi sate memeng ya. Luar biasa. Memeng. Ini udah hari keberapa nih Bu di Medan? Baru hari kedua. Baru hari Iya, kedua. tadi malam kita baru hadir. Dari Jogja? Saya dari Jogja, Mbak. Oh, Dari- Ibu Yuli iya, dari dari Jogja. Jogja, iya. Dan Ibu Pitut Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Wah, Sahabat Muhammadiyah, jadi Ibu Pitut dan Ibu Yuli merupakan dari Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Bu Dr. Pitut, hari ini kita sudah melaksanakan program P2GP. Nah, di Pimpinan Pusat Aisyah boleh dong Bu perkenalan dengan sahabat dakwah Ibu di bidang mana, di divisi mana, dan Ibu Yuli boleh. Sahabat dakwah Muhammadiyah, perkenalkan saya Yuli Isnaini. Saya dari pimpinan pusat Aisyah Majelis Kesehatan. Saya di divisi pemberdayaan masyarakat. Jadi tugas divisi pemberdayaan masyarakat antara lain memberikan edukasi terkait dengan kesehatan ibu anak, kemudian kesehatan reproduksi seperti tema hari ini, kemudian lansia, kesehatan mental atau kesehatan jiwa, juga terkait dengan pencegahan stunting. Itu semua adalah untuk meningkatkan kesehatan dari para ibu atau para perempuan yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau Ibu Pitut ini di pimpinan pusat di bagian apa nih Bu? Iya, jadi pimpinan sahabat dakwah Muhammadiyah di Majelis Kesehatan kami ada dibagi menjadi PPA di Jakarta, bukan PPA Jakarta dan PPA Jogja, tapi lokasinya ada yang sebagian di Jogja dan yang sebagian di Jakarta. Kebetulan Bu Yuli ini lokasinya di Jogja, kalau saya di Jakarta. Kebetulan untuk periode ini saya sebagai wakil bendahara, tugasnya ya sudah tahu lah ya kalau bendahara seperti apa. Mengelola keuangan. Tapi di Aisyah ini saya senang karena tidak hanya sebagai wakil bendahara, tidak hanya mengelola keuangan, tapi semua program juga kami harus bisa turut terlibat, turut mensosialisasikan program dan sebagainya. Wah, berarti walaupun jabatan Ibu Pitut sebagai wakil bendahara, tetapi harus terjun juga dalam program Iya, Majelis betul. Kesehatan ya Bu. Bu, tadi kan kita sudah melihat bahwasanya dalam Muktamar Muhammadiyah Aisyah di Solo tahun 2022, Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah mensahkan dalam program GRAS. Nah, boleh dikasih gambaran gimana sih Bu program GRAS tersebut? Mungkin Ibu Yuli boleh menjelaskan sebagai terkait dengan program GRAS. Iya. Baik, jadi program GRAS ini sebenarnya adalah program yang di launching sejak Tanwir Aisyah pertama di Surabaya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sudah sekitar 7 tahun berlalu begitu. Program ini sangat luar biasa karena program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemudian kesadaran serta kemauan seluruh warga Aisyah Muhammadiyah begitu, beserta seluruh warga masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, sehingga dengan adanya GRAS, Gerakan Aisyah Sehat ini bisa menumbuhkan perilaku hidup sehat begitu di kalangan keluarga, kemudian masyarakat, dan secara umum nanti akan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bangsa begitu, seperti itu. Jadi ini memang dirancang oleh Aisyah khusus, dinamakan GRAS tadi sebagai makna sebagai rumput ya. Jadi bekerja di akar rumput, menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, dimulai dari akar rumput masyarakat level dasar begitu bawah itu, kemudian nanti seluruh level itu juga akan menjadi sasarannya, mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Selain itu juga seluruh masyarakat, baik dari jamaah Aisyah Muhammadiyah maupun masyarakat pada umumnya. Begitu Mbak tentang GRAS.
Terima kasih Ibu. Tadi terkait dengan program GRAS itu sudah dari Tanwir Aisyah ya Ibu? Iya. Artinya sudah berjalan selama 7 tahun. Betul, betul. Terkait dengan program tersebut yang sudah berjalan 7 tahun, bagaimana itu Bu? Apakah sudah mencapai dari tujuan tersebut atau masih dalam proses? Iya. Saya kira waktu 7 tahun itu sudah lama ya, jadi kami sudah memiliki berbagai target sasaran yang sudah kami capai, mulai dari misalnya kesehatan ibu dan anak. Kita sudah memiliki capaian terkait dengan untuk yang ibu anak, tentunya kayak masalah kesehatan ibu balita begitu ya, nanti termasuk bagaimana ASI eksklusif dan sebagainya. Kemudian untuk yang kesehatan reproduksi seperti hari ini tentang antara lain ya tentang P2GP, itu juga capaian yang menurut kami sudah kita jalankan beberapa tahun ini. Kemudian kesehatan reproduksi yang lain seperti IVA, pencegahan kanker, pemeriksaan IVA sebagai salah satu kegiatan untuk men-screening atau pemeriksaan deteksi dini begitu pada para perempuan juga sudah kami lakukan untuk pencegahan kanker. Juga demikian untuk kegiatan-kegiatan kepada remaja ya, misalnya untuk menarse, kemudian persiapan untuk menjadi calon ibu, bagaimana untuk pemberian zat besi dan sebagainya itu pada remaja. Sedangkan pada lansia itu kegiatan bagaimana kita mengelola lansia agar menjadi lansia yang sehat, kemudian dengan kondisi yang seoptimal mungkin begitu, karena ini bisa meningkatkan umur harapan hidup begitu. Kemudian untuk kesehatan jiwa kita sudah menyusun sebuah buku panduan dan kita sudah memiliki program-program untuk yang bisa dilakukan mulai dari tingkat wilayah, daerah maupun cabang terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ini sudah kita buatkan cara screening kesehatan jiwa di keluarga. Dari dalam satu keluarga itu mungkin ada yang mengalami masalah gangguan jiwa, itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan di beberapa wilayah atau di beberapa provinsi yang sudah kami lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain untuk pencegahan stunting juga ini menjadi masalah di Indonesia yang belum selesai, ini juga sudah kita lakukan. Jadi beberapa capaian alhamdulillah. Namun kita tidak berhenti di situ, kita selalu mengembangkan, mencari cara agar bagaimana agar kemudian capaian-capaian itu segera kita dapatkan dengan waktu yang relatif singkat ya, dan tidak ada lagi masalah-masalah yang baru. Biasanya masalah stunting sudah teratasi, namun mungkin akan lahir generasi stunting. Lah ini pencegahan ini yang menjadi program prioritas untuk kita. Berarti Ibu Yuli terkait dengan program GRAS atau Gerakan Aisyah Sehat itu tidak hanya menjangkau kepada ibu-ibu Aisyah, tetapi juga masyarakat, dan target dari programnya dari mulai untuk anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan sampai lansia. Wah. Tadi kan kita saat ini pimpinan pusat Aisyah Majelis Kesehatan sedang melakukan program terkait dengan P2GP atau praktek pemotongan genitalia pada perempuan. Nah, apakah program dari P2GP itu termasuk dalam program GRAS, Ibu? Ya, P2GP ini kan bagian dari, kalau di dalam kesehatan itu masuk di dalam kesehatan reproduksi ya, karena berkaitan dengan area genital perempuan ya, jadi itu bagian alat reproduksi perempuan. Ini masuk di dalam program GRAS kita begitu. Nah, untuk terkait dengan program P2GP ini sudah sampai sejauh mana ini Bu, pimpinan pusat Aisyah Majelis Kesehatan untuk terus mensosialisasikan program tersebut? Iya, mungkin Bu Pitut bisa menambahkan. Iya, silakan Bu Pitut. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli, bagi sahabat dakwah Muhammadiyah, program ini sebenarnya sudah kita lakukan dari sejak tahun 2023 bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ini adalah bagian dari program reproduksi, salah satu bagian dari program reproduksi, di mana kita tahu bahwa masih beredar di masyarakat dan masih dilaksanakan praktek pemotongan genitalia pada wanita gitu ya. Praktek perlukaan pada wanita, pada genitalia wanita, di mana yang saat ini kita kenal dengan istilah sunat perempuan. Ya, kalau laki-laki kita tahu memang itu kita wajib melakukan sunat. Nah, untuk perempuan sebenarnya masyarakat masih belum paham bahwa itu tidak ada kepentingannya dilakukan sunat, malah lebih besar bahayanya dibandingkan manfaatnya. Bahkan manfaatnya nggak ada ya Bu ya, bahayanya kita tahu bahwa ketika dilakukan perlukaan pada genitalia wanita itu yang kita khawatirkan terjadi infeksi, apalagi dilakukan dengan tidak steril dan sebagainya. Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan mengajak Aisyah untuk bekerja sama melakukan sosialisasi. Sosialisasi target sasarannya kepada siapa saja, tidak hanya kepada ibu-ibu Aisyah, tapi warga di sekitar Aisyah atau di Indonesia.
2023 kami sudah pernah bekerja sama untuk 3 provinsi, di Gorontalo, kemudian di Riau, dan di Kalimantan Timur. Dan hasilnya luar biasa. Kami melibatkan kader-kader Aisyah untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melalui media sosial. Targetnya awal kami hanya sekitar 120 target sasaran yang diedukasi, tapi ternyata ibu-ibu Aisyah itu sangat luar biasa. Dikasih 120, 10 kali lipat mereka melakukan gitu ya. Iya, betul. Begitu juga dengan media sosial. Nah, berangkat dari situ, pengalaman dari keberhasilan di tahun 2023, Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Pelayanan Kesehatan kelompok rentan mengajak kita bekerja sama lagi, tapi kali ini di 2 wilayah, di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Selatan dan Sumatera Utara? Karena masih ditemukan adanya praktek-praktek perlukaan genitalia pada perempuan. Dan hal yang sama kita lakukan tadi, mungkin tadi juga Mbak Karin sudah lihat ya, bahwa kita melakukan kegiatannya orientasi. Pertama, sebelum orientasi, advokasi dulu. Kami mengundang stakeholder terkait, Dinas Kesehatan, kemudian IBI, Ikatan Bidan, Ikatan Dokter Indonesia, dari IDI Sumatera Utara, IDAI, kemudian dari Kementerian Agama itu juga kita undang. Kemudian sebanyak sekitar lebih dari 25 orang yang hadir, sama-sama kita menandatangani komitmen bahwa kita akan melakukan sosialisasi stop pada sunat pada perempuan. Nah, kemudian setelah itu dilanjut dengan orientasi kader-kader. Di Sumatera Utara ini ada 20 kader Aisyah yang tadi kita latih, dan harapannya mereka dalam waktu 1 bulan ini mereka dapat melakukan sosialisasi. Sosialisasinya bisa langsung kepada masyarakat atau melalui media-media sosial yang ada. Ibu, tadi kan dalam acara P2GP di Sumatera Utara, tepat pada tanggal 2 Oktober 2025 dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dimana panitia pelaksanaannya adalah pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Majelis Kesehatan. Nah, tadi kita mengundang stakeholder untuk penandatanganan komitmen. Nah, kenapa pimpinan pusat Aisyah mengundang stakeholder untuk penandatanganan komitmen, atau barangkali ada kedepannya mau seperti apa? Iya. Selain penandatanganan, tadi juga ada rencana tindak lanjut yang kita sepakati bersama, bahwa semua pihak sepakat untuk mensosialisasikan ini secara bersama-sama, secara masif. Selain itu juga kita stop terhadap sunat perempuan gitu, karena memang masih banyaklah mitos gitu ya di masyarakat, dan yang kita khawatirkan mungkin kalau untuk tenaga kesehatan semua sudah tersosialisasi ya, dari bidan, perawat, dokter, semua kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, tapi justru masyarakat yang belum tahu. Mereka mencari cara gimana caranya agar bisa tetap dilakukan tindakan sunat itu. Nah, yang kami khawatirkan ketika tenaga kesehatan menolak untuk melakukan itu, mereka mohon maaf, mereka pergi ke tempat-tempat dalam tanda kutip mungkin dukun dan sebagainya yang kita tidak bisa menjamin kebersihannya. Nah, itu kan lebih bahaya lagi ya Mbak. Makanya kita berharap dengan sosialisasi ini semua aspek, karena kadang-kadang gini Mbak, sunat perempuan itu mungkin ibunya gitu ya tidak mau putrinya disunat, tapi mertuanya gitu ya, karena ini udah turun temurun, atau suaminya gitu ya. Atau budaya di masyarakat tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau nggak disunat takut khawatir nanti seksualitasnya jadi terlalu berlebihan gitu. Padahal itu kan mitos ya semua gitu. Jadi ya harapannya dengan podcast ini juga harapannya semua sahabat dakwah Muhammadiyah bisa ikut tersosialisasi dan kita laksanakan stop perlukaan genitalia pada perempuan. Artinya Aisyah mengajak kadernya untuk melakukan sosialisasi sendiri, dan juga mengajak stakeholder untuk sama-sama kita berkomitmen bahwasanya stop untuk sunat pada perempuan. Nah, Ibu tadi sudah pimpinan pusat Aisyah Majelis Kesehatan melaksanakan P2GP ini sudah dari tahun 2024 ya Bu? 23. Oh, 2023, artinya ini tahun ketiga ya Bu? Iya, ya ketiga. Dan pertama kali dilaksanakan di Gorontalo, dan memang informasinya di Gorontalo merupakan kota tertinggi ya Bu untuk terkait dengan praktek tersebut. Tantangan seperti apa yang dihadapi dalam sosialisasi tersebut? Kalau untuk kegiatannya, alhamdulillah ibu-ibu Aisyah, sangat kader-kader Aisyah itu sangat luar biasa sekali, semangat gitu ya. Ya nanti mungkin tantangan di lapangan oleh para kader menemukan penolakan, tapi insya Allah karena memang kita tujuannya untuk sosialisasi, dan tadi juga di
bekali tidak hanya masalah kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan, tapi juga dari segi pandangan dari agama sendiri. Jadi itu yang biasanya sering yang, kalau kesehatan mungkin masyarakat masih bisa menerima ya, tapi kalau dengan pandangan agama itu kadang-kadang memang harus benar-benar kita bisa menyampaikannya secara bijak sehingga bisa diterima dengan baik. Kalau berdasarkan tadi kan secara medis sebenarnya tidak ada kaitannya terkait itu, justru membahayakan seperti itu, dan bahkan dari segi mentalnya juga mengalami pentraumaan. Trauma. Trauma. Nah, terkait dengan kegiatan orientasi tadi, apakah peserta juga dibekali tentang bagaimana melihat dari sisi tarjim Muhammadiyahnya, Bu? Sahabat dakwah Muhammadiyah, baik. Jadi pada kegiatan ini kita menghadirkan langsung Mbak Karin itu dari narasumber dari pimpinan pusat Aisyah di Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Jadi tadi hadir kesempatan ini adalah Ibu Majidah, beliau adalah anggota Majelis Tabligh pimpinan pusat Aisyah yang juga memiliki banyak wawasan dan memiliki banyak pengalaman di dalam mencari hadis, mencari dasar hukum begitu terkait dengan P2GP. Nah, kebetulan tadi juga sudah disampaikan bahwa menurut agama itu tidak ada satupun yang menganjurkan tentang sunat perempuan, bahkan itu menjadi tindakan yang merugikan. Kita dilarang untuk membuat kerusakan gitu atau membahayakan pada orang lain, membahayakan pada diri seseorang begitu. Nah, itu kan tindakan yang membahayakan. Bahkan kalau tadi sampai dilakukan kemudian terjadi infeksi, maka infeksi itu sangat membahayakan, bahkan bisa sampai mengancam jiwa gitu. Jadi itu bahwa menurut pandangan Islam itu sunat perempuan itu dilarang gitu ya, dilarang karena memang membahayakan bagi kesehatan si perempuan itu sendiri dan tidak ada sedikit pun manfaat seperti itu. Tadi kan peserta sudah dibekali tentang ilmu. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut dari pesertanya? Mungkin Ibu Pitut boleh menjelasin? Iya, jadi tadi peserta kami minta dalam 1 bulan ini setidaknya mereka melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang, terutama kelompok-kelompok rentan. Ibu hamil misalnya gitu ya, kemudian pasangan usia subur, atau bisa juga kepada calon-calon pengantin, atau bisa juga kepada siswa-siswa, itu juga boleh, karena kita harapannya semua masyarakat terinfo tentang ini. Nah, targetnya 1 orang kader mereka mensosialisasikan minimal 3 kali sosialisasi kepada kelompok-kelompok tersebut. Kemudian setelah itu juga mereka kami targetkan untuk dapat melakukan sosialisasi melalui media sosial, baik lewat WhatsApp grup, lewat Instagram, kemudian Facebook. Mungkin kalau TikTok ibu-ibu dari 20 paling cuma 1 atau 2 yang pakai. Tapi kalau Facebook tadi kita tanya semua punya ya, Bu? Semua punya, iya. Gitu. Jadi ya kita manfaatkanlah media sosial yang ada kan, insya Allah dengan dimanfaatkan dengan bijak itu bisa hasilnya insya Allah bisa lebih luas lagi. Tadi peserta akan melakukan sosialisasi di sosial media. Nah, yang dilakukan peserta itu seperti apa, Bu? Atau ada flyer atau mereka ibu-ibunya membuat video atau bagaimana? Oh ya, untuk flyer alhamdulillah sudah kami sediakan karena memang di tahun 2023 itu kami juga selain melakukan kegiatan ini kami sudah melakukan persiapan untuk flyer-flyer yang tentunya harus disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan disetujui juga oleh pimpinan pusat Aisyah. Dan itu flyernya kami teruskan kepada ibu-ibu dan itu jadi serentak. Jadi mereka tidak membuat lagi sendiri, tapi kita sudah yakin bahwa flyer yang disebarkan oleh ibu-ibu itu memang sudah benar gitu. Berarti tadi flyernya sudah ada, peserta tinggal meneruskan aja ke grup-grup atau ke sosial media yang lain. Nah, terkait dengan setelah dilakukan peserta itu sudah sosialisasi ke masyarakat, kemudian sudah sosialisasi lewat sosial media. Nah, tindak lanjut dari pimpinan pusat Aisyah lagi terkait dengan peserta tersebut gimana, Bu? Iya, insya Allah nanti setelah 1 bulan ini kami akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kalau untuk monitoring tentunya akan dilakukan oleh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Kemudian nanti dari pimpinan pusat kami akan melihat sejauh mana keberhasilan dari program ini. Walaupun ya insya Allah kami percaya kepada ibu-ibu, mereka semua semangat. Bahkan tadi ada yang bisa, boleh nggak kita sekarang langsung share ke media sosial? Oh boleh, itu silakan gitu ya, semakin cepat semakin baik. Bahkan juga ada yang bertanya,
tadi kan peserta tidak hanya hadir tapi juga banyak yang di Zoom dan melalui daring. Mereka juga tanya, Bu, kami bukan kader tapi kami boleh nggak ikut mensosialisasi? Oh, boleh sekali gitu ya. Bahkan sahabat dakwah Muhammadiyah kalau nanti mau ikut sosialisasi, terima kasih, dengan senang hati nanti bisa di-share gambar-gambarnya gitu ya, Mbak. Ibu tadi kemudian setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, kira-kira kapan Bu pimpinan pusat akan monitoring terhadap peserta? Insya Allah kalau monitoring kan terus ya, evaluasi kita akan lakukan nanti awal November. Awal November. Iya, tapi kita kayaknya nggak kesini lagi. Iya. Gantian teman-teman yang mungkin ibu-ibu pimpinan pusat majelis kesehatan Iya, yang lain, betul. Iya. Iya, biar bisa mengevaluasi. Jadi untuk peserta orientasi P2GP siap-siap tanggal tanggal 2 awal November. Tanggal berapa ya kita? Tanggal 10 13 November. 10-13 November, Ibu Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah akan datang lagi ke Medan. Tapi bukan kami. Gantian. Oke, Ibu terkait dengan program tersebut dari Majelis Kesehatan pasti banyak sekali programnya. Nah, harapan apa sih Bu dari Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat setelah melakukan P2GP tadi? Ya, harapannya tentunya sosialisasi semakin luas, masyarakat semakin paham tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, tidak hanya tentang kesehatan reproduksi sunat perempuan, tapi juga mungkin kesehatan reproduksi lainnya. Kemudian harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kebetulan kami juga ini berbarengan nih Mbak gitu dengan kegiatan imunisasi gitu, kemudian kegiatan-kegiatan lain baik dari pusat, wilayah, daerah itu tentunya harapannya masyarakat seperti disampaikan tadi oleh Bu Yuli, masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Terakhir nih Bu, pertanyaan dari Karin, menjelang muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Medan nanti, kira-kira apa sih rencana dari pimpinan pusat Aisyah khususnya dari Majelis Kesehatan? Iya, kami kebetulan juga baru minggu lalu ya, kami juga hadir semua, bahkan lebih banyak dari pimpinan pusat. Kami melakukan percepatan gitu ya. Jadi saat ini pimpinan pusat Aisyah Majelis Kesehatan sedang melakukan percepatan program-program kita 2 tahun lagi kan, udah nggak kerasa nih gitu ya. Iya, jadi yang dilakukan oleh ibu-ibu dari pimpinan pusat adalah konsolidasi ke seluruh wilayah dan daerah. Kebetulan minggu lalu di Sumatera Utara melibatkan PWA dan PDA Sumatera Utara dan Aceh, bagaimana kita sama-sama melihat apa yang sudah berhasil, apa yang sudah tercapai, mana yang belum, kemudian 2 tahun ini targetnya seperti apa, sehingga nanti diharapkan ketika muktamar tugas-tugas amanah yang diberikan kepada kami dari muktamar sebelumnya itu semua bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kita lagi lari nih, minggu depan mungkin kita ke Surabaya, ke mana lagi Bu? Ke Palembang gitu ya. Jadi semua sedang bergerak cepat ke Jogja untuk melakukan percepatan semua kegiatan-kegiatan program. Tidak hanya program kesehatan masyarakat tapi juga pelayanan. Aisyah juga ada klinik, ada rumah sakit gitu, itu yang juga harus diperhatikan sehingga nanti saat muktamar semuanya bisa sesuai dengan target dari rencana kita. Ibu Yuli dan Ibu Pito sama-sama Mbak Garis. Terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah semua. Sahabat dakwah Muhammadiyah, tadi kita sudah mendengar dari Ibu Yuli dan Ibu Pito terkait dengan program GRAS atau Gerakan Aisyah Sehat. Nah, untuk sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk like, subscribe Muhammadiyah Semua Channel. Saya Karina Sronani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.